Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, sebelumnya mari kita cek dulu kehadiran peserta yang hadir pada hari ini. Aswin, Hadir. Mei, Hadir, Pak. Sri, Hadir, Pak. Rina, Albert, Hadir, Pak. Andi, Rizky, Email. Hadir, Pak. Baik, jadi pada hari ini nggak ada yang nggak hadir ya, atau ada yang hadir? Ada, Pak. Ada aja. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal variasi dan kombinasi dalam pencak silat. Jadi variasi dan kombinasi itu serangkaian gerak yang menghubungkan gerakan pertama, gerakan kedua sehingga menghasilkan yang namanya variasi dan kombinasi. Jadi sebelumnya kita bagi dulu kelompoknya. Jadi kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu dari Rizky sampai Email dan kelompok 2 dari Albert sampai ke Aswin. Jadi di dalam pencak silat ada banyak gerakan-gerakan seperti tangkisan, yang mana tangkisan itu menangkis serangan dari atas atau atas depan, menangkis atas depan. Contohnya Rizky, ayo. Coba buat serangan seperti ini. Jadi tangkisan itu, tangkisan atas berfungsi untuk menangkis serangan yang berasal dari atas depan seperti ini. Nah, jadi tidak semata-mata tangkisan itu cuma diletakkan begitu, tapi bertenaga di tangkis itu. Begitu juga dengan tangkisan bawah. Misalnya tangkisan bawah ini, itu bertenaga. Dan begitu juga kalau pukulan juga ada pukulan. Kalau pukulan itu merupakan serangan di mana menyerang lawan yang di depan. Seperti itu. Jadi ada yang mau bertanya tentang ini, tentang variasi dan kombinasi yang akan kita belajar hari ini? Langsung kita coba, Pak. Langsung kita coba. Baik, jadi di dalam kegiatan aktivitas kombinasi dan variasi pencak silat itu tidak hanya dibutuhkan tenaga, tapi ketepatan gerakannya dan ketepatan gerakannya. Contohnya seperti kuda-kuda. Kuda-kuda itu dibuka 2 kali lebar bahu. Jadi kita nanti menggunakan alat ini sebagai serangan, kemudian kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini. Yang pertama itu pukulan itu pukulan depan, yang akan kita lakukan itu pukulan depan. Yang pertama itu pukulan depan ini atau gantian kiri atau kanan. Yang kedua itu tangkisan bawah, yang dimana udah kita pelajari dari semester sebelumnya. Tangkisan bawah itu dilakukan bisa diawali dengan kuda-kuda tengah, kemudian ditangkis ke bawah. Begitu juga dengan sikap pasang. Sikap pasang adalah sikap di mana kita akan bersiap-siap atau bersiaga di mana ada serangan ataupun kita juga mau menyerang. Jadi sikap pasang itu adalah sikap bersiaga. Jadi kita nanti ada juga media pembelajarannya menggunakan tali rafia. Tali rafia ini adalah untuk pembukaan kaki kita, menetapkan pembukaan kaki kita supaya tidak terlalu melebar dan tidak terlalu mengecil. Jadi cara penggunaannya nanti ini diikat. Ayolah. Jadi kuda-kudanya itu nanti pas tepat. Tidak. Jadi nanti patokannya itu, talinya itu tidak boleh kendor, harus lurus. Berarti kuda-kudanya pas.
Ya, jadi talinya ini akan mengatur kita melakukan kuda-kuda tengah maupun juga saat kita melakukan kuda-kuda depan. Jadi patokannya seperti ini, biar nggak ada kesalahan, kekurangan lebar pembukaan ataupun terlalu melebar, terlalu turun. Jadi patokan kita nanti di tali ini. Jadi sebelum kita melakukan dalam kegiatan mencoba atau mempraktekannya, diberikan kesempatan kepada peserta, kepada kita semua untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu yang dipimpin oleh salah satu dari kita. Mana Jesse? Baik teman-teman sekalian. Kita melakukan pemanasan dari kepala, terhadap contoh selamat dulu mulai dari kanan. Alas bawah. Alas kiri. Alas kanan. Baik, kita masuk ke bagian tangan. Tangan. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alas kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kanan. Mulai. Balas. Baik, sekarang kita sudah kiri, sekali, mula-mula kiri, itu mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kanan. 2, 3, Adik, 4. mana dek? Sekarang kita bagian kaki. Kaki terbuka 2 kali bahu. Setelah itu kita tangan dan bawah. Sama, mulai. Dan selanjutnya kita samping. Mulai. Balas kanan. Mulai. Baik. Gerakan selanjutnya yang terakhir gerakan contoh. Mulai. Gini. Zoom. Mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Baik, coba. Oke, terima kasih. Jadi masing-masing tadi kita udah membagi kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi masing-masing kelompok mengambil talinya. Jadi langkah pertama itu kita membuat kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah. Membuat kuda-kuda tengah. Kemudian ikatkan tali dari kaki satu ke kaki yang lainnya untuk membuat ketepatan kuda-kuda. Bentar. Coba buat dulu kuda-kudanya, ukuran kuda-kuda yang bagus, yang baik. Jaraknya itu 2 kali lebar bahu. 2 kali lebar bahu. Dua kali lebar bahu ini. Buka lagi. Oke.
Talinya itu ditaruh di pergelangan kaki, jangan di atas sisi. Pergelangan kaki. Pak, ini Pak, lapangannya Pak. Bukan benar dia. Bapak. Lebar, Pak. Tulangan. Jadi mundur 5 langkah ke belakang. Jalan. Bisa. Jadi variasi kombinasi yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama berdiri tegak, kedua memberi hormat, ulang, memberi hormat. Dengarkan abang fluidnya ya, beri hormat. Ya. Sekarang setelah hormat lakukan sikap berdiri dua dengan melakukan kuda-kuda tengah. Sikap berdiri dua namun menggunakan kuda-kuda tengah. Jadi patokannya itu talinya harus tegak. Talinya harus tegak. Talinya harus tegak. Kuda-kuda dua. Kemudian gerakan selanjutnya kaki kanan dilangkahkan ke depan dengan pukulan 3 yang diawal dengan tangan kanan. Pukulan 3. 1. Setelah itu baru sikap pasang. Oke, dengarkan Bapak. Kuda-kuda tengah. Gerakan 1. Dan kiri dengan sikap pasang. Kemudian majukan kaki kiri ke depan dengan talinya tetap tetap tegak dengan melakukan tangkisan atas. Kemudian langkahkan kaki kanan dengan melakukan tangkisan bawah. Saya belum bekerja. Terakhir, lakukan kuda-kuda tengah dengan pukulan depan 3 kali yang diawali dengan dari tangan kanan. Ulang, mundur ke belakang 5 langkah. Jalan. Bron. Berdiri 1. Hormat. Kuda-kuda tengah. Gerakan 1. Gerakan satunya melangkah ke depan, kaki kanan dilangkahkan ke depan lalu melakukan pukulan 3. Kuda-kuda tengah. Gerakan 1. Yang kiri dengan sikap pasang. Gerakan 2. Gerakan 3. Gerakan 4. Sikap pasang. Begitu juga kemudian begitu juga langkah pas saat balik. Cara baliknya itu balik kanan dengan memindahkan kaki kanan ke sebelah kiri kaki kiri. Berbalik. Kuda-kuda tengah dengan sikap pasang. Kuda-kuda tengah sikap pasang. Berbalik. Masih tetap kuda-kuda tengah, bukan kuda-kuda depan. Kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah. Sikap pasang, masih sikap pasang.
majukan kaki kanan dengan melakukan serangan 3 kali diawali dengan tangan kanan. Majukan kaki kiri dengan melakukan tangkisan atas. Majukan kaki kanan dengan melakukan tangkisan bawah. Majukan kaki kanan kaki kiri dengan melakukan serangan 3 kali dan diambil dengan cepat panjang. Berbalik seperti gerakan pas berbalik pertama tadi, diakhiri dengan sikap pasang. Jika berdiri satu, masuk, berdiri satu. Jadi sekarang kita akan menggunakan media untuk melatih tangkisan. Perwakilan 2 dari setiap kelompok mengambil alatnya. Yang memegang botol barisan satu baris satu orang. Barisan pertama ya. Jadi perlakuannya barisan kedua ini melakukan gerakan variasi kombinasi seperti tadi. Namun pas saat melakukan serangan, yang memegang botol akan mengarahkan alat atau objek kepada yang melakukan variasi. Contohnya, coba pegang. Dari kuda-kuda tengah, saat dia akan melakukan serangan, objeknya udah diletakkan di depannya, jadi tinggal serang. Kemudian setelah itu gerakan kedua ini, sebelum gerakan kedua dia udah pindah. Yang mana tadi tangkisan atas, jadi serangannya bersiap-siap melakukan serangan dari atas. Jadi lakukan serangan dari atas 1, 2. Enggak, serangannya begini saja, nggak usah dipukul. Jadi awalnya tadi pertama seperti ini saat bulat, kemudian pas serangan begini. Ulang, perhatikan. Jadi yang pertama dari kuda-kuda tengah, kemudian melakukan serangan 3 kali, kemudian siapkan untuk melakukan serangan tangkisan atas, maju tangkis atas, itu. Selanjutnya baru untuk tangkisan bawah diletakkan di sebelah kaki, baru ditangkis. Begitu juga nanti seterusnya. Jadi yang memegang botol akan memandu yang melakukan variasi dan kombinasi. Lakukan. Gerakan pertama, melakukan kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah. Pindah. Untuk melakukan serangan di atas. Jangan dipukul, cuma ditaruh aja. Jadi ini botolnya ditaruh seperti ini untuk ditangkis. Botolnya sejajar dengan kepala yang akan melakukan variasi. Pindah. Pindah. Pukulan terakhir. Sikap pasang. Lakukan sikap pasang. Sekarang gantian. Gak usah mundur, tetap di sini. Awali dengan sikap kuda-kuda tengah. Pindah. Pindah dulu.
Ulang dari awal. Mengajar ke semua. Hampir kita. Kau gue main badan. Kuda-kuda tengah. Gantian. Gantian. Biasa Bro. Gantian Bro. Baik, sekarang kumpulkan medianya di sini. Tali pasung weh. Semua ya. Udah nyaman pula lo kayak mana nih? Slide, tinggal tidur juga. Kasih muka lo. Sakit juga weh, ada darah. Kalau kamu cuma kelihatan. Tuan dipegang dulu. Cacingnya Bro. Siapa kemarin cek perang? Pedih. Aksi dana udah PHB. Aksi dana. Pakai yang tarik. Berdiri sama tarik. Malam terhari pun. Jadi variasi dan kombinasi dalam pencaksilat itu ada banyak macamnya, tergantung orang membuat variasi dan kombinasinya seperti apa. Namun ada gerakan variasi dan kombinasi atau yang disebut dengan gerakan seni, di mana dalam teori silat ada seni. Jadi itu rasanya itu nggak bisa diubah-ubah. Namun yang bisa diubah itu adalah seninya. Bagaimana membentuk biar lebih indah lagi dilihat dan bagaimana supaya dapat menarik perhatian orang untuk ditonton. Jadi dalam melakukan variasi dan kombinasi itu kita juga harus mengakui kesalahan jika ada kesalahan. Jangan mentang-mentang kita sudah bisa tapi tidak bisa menerima kesalahan jika terdapat kesalahan, dan juga menerima jikalau ada koreksi. Jadi di sini tadi ada banyak masih beberapa ada kesalahan saat menangkis, di mana tangkisan itu cuman sekedar menangkis tapi tidak bertenaga. Jadi tangkisan itu sebenarnya untuk melindungi atau memberikan perlawanan atau sebuah elakan untuk menghindari serangan dari lawan. Begitu juga dengan tangkisan bawah. Dan serangan merupakan untuk menjatuhkan atau mengalahkan lawan, bukan menjatuhkan. Jadi sekarang kita akan melakukan pendinginan, yaitu duduk di tempat masing-masing, duduk istirahat duduk. Jadi ada banyak poin-poin yang harus diingat dalam pembelajaran kita tadi, yaitu bagaimana melakukan tangkisan yang benar. Tangkisan atas yang benar itu harus bertenaga dan tekniknya dengan tepat. Kemudian begitu juga dengan pukulan. Pukulan tangannya harus dikepal dan kuat. Kemudian ini harus telapak tangannya itu menghadap ke bawah, jangan menghadap ke samping. Pukulan yang benar seperti ini. Jadi begitu juga dengan kuda-kuda. Kuda-kuda terkadang orang lupa dengan pembukaan kuda-kudanya. Kadang melakukan kuda-kuda cuma dibuka selebar bahu. Namun kuda-kuda yang sebenarnya itu adalah dibuka 2 kali selebar bahu untuk namanya aja kuda-kuda untuk mempertahankan diri kita. Misalnya ada serangan, kita nggak mudah jatuh. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk meningkatkan lagi aktivitas kita, sering latihanlah dari rumah untuk melakukan setiap aktivitas yang sudah kita lakukan untuk mengingatkan kembali. Jadi tugasnya itu bisa divideokan dan kemudian dikirim ke grup kita ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdiri semua.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi jadian kita, bila nanti Bapak sebutkan kelas 9, kalian menjawab, aku anak bangsa. Oke, baik Pak. Aku anak bangsa Jaya Jaya Jaya. Kelas 9. Aku anak bangsa, jaya jaya jaya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Pak. Pak. Salam hormat. Hormat. Salam hormat. Tenang terus Pak. Tenang terus Pak. HPD. Motor.